Belum lihat, ini baru masuk masa sidang. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Tadi di pidato dibahas mengenai 8 RUU, apa yang akan dibahas apa saja ya Pak ya? Nanti kita sampaikan kalau sudah dibahas di terkait atau dialek sesuai dengan mekanismenya. Kalau KUHP itu udah ada penugasan ke komisi berapa gitu Pak? Belum ada. Keputusannya? Termasuk? Belum, ini kan baru masuk masa sidang, belum lihat semua surat. Mbak Puan, soal surat Forum Purnawirawan apa akan tidak jelas secara resmi Mbak? Respon secara resmi? Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, semua surat menyurat yang diterima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung Mbak? Ya, udah ada di pimpinan? tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin nggak sih kalau kayak surat seperti itu masih diklarifikasi? Kenapa? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Kan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Tapi beberapa surat itu udah di tangan pimpinan. Apa statement mengenai konflik Iran dan Israel? Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Itu mau nggak mau kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Memang nggak mau harus itu, PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, Purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Begitu, ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semua. Berdiri. Oke. Kami bersumpah dengan negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkehayatan. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut teman-teman. Jadi Lemban Ketua DPR RI sudah demo kayak pasti baru tahu rasanya ya. Jadi memang benar negara besar mestinya dipimpin orang pintar dan cara yang benar agar cepat maju dan bersinar teman-teman. Jadi Puan Maharani ini kali ini dia sangat marah dan tidak mau harus dipecat Pak Gibran ini, dan dia harus ketuk palu sekarang ini teman-teman. Jadi Puan Maharani ini memang benar dan jadi benar-benar pemimpin yang sangat adil teman-teman. Jadi jangan cewek-cewek DPR dan MPR, Purnawirawan dan rakyat ingin memakzulkan Gibran. Yang mana kalian para pemimpin lainnya ya, seperti Puan Maharani ini memang benar-benar yang sangat adil dan
benar-benar pemimpin yang sangat baik hati dan membela juga kebenaran bukan kebohongan. Jadi bangsa dan rakyat ini harus benar-benar merdeka. Bangsa juga jangan sampai terpujuk terus, dan rakyat NKRI harus hidup sejahtera dan maju terus, ya. Jadi risih pemaksulan berlarut-larut nanti kalau rakyat narah pisah seorati dan kota patilah. Jadi sebelum negara amburadul dalam hal hukum terwela jauh, suruh pulang Solo jual narkoba. Jadi jangan cuma omong-omong, cepat bacakan pemakzulan Gibran ini Puan Maharani ya, karena para rakyat sudah pada menunggu tentang kesaksian bagaimana Ibu Maharani ini mengetuk palu terhadap Pak Gibran ini, teman-teman. Jadi semoga Ketua DPR RI Ibu Puan memberi waktu untuk membahas masyarakat masalah pemakzulan agar Indonesia tidak gaduh lagi dan bisa tenang tentang hal ini. Jadi semoga Puan Maharani ini bisa mengambil waktunya untuk memalsukan Gibran ataupun masalah pemakzulan ini. Jadi teman-teman, agar Indonesia kita itu bisa tenang, makanya harus Puan Maharani bisa segera mengetuk palu terhadap Gibran ini ataupun dimakzulkan saja. Jadi memang harus dimakzulkan karena jadi lewat perubahan aturan agar kedepannya tidak terulang lagi pemimpin kayak gini. Memang betul yang kata mereka itu, teman-teman, ya harus dimakzulkan Gibran itu daripada aturan terus diubah-ubah terus karena gara-gara ini. Jadi lebih baik tidak terjadi hal ini untuk kedepannya yang dipimpin oleh seperti kayak saat ini. Jadi teman-teman, yang mereka katakan DPR dan MPR harus mendengarkan suara pensiunan ABRI karena ABRI lah sehingga negara ini bisa merdeka, ya. Jadi bravo DPR dan MPR, lengserkan Fufufafa secepatnya karena jadi sumber kegaduhan. Ya, itulah sumber kegaduhan kita itu adalah Fufufafa dan juga Mulyono. Ya, mereka itu sangat membela kebohongan Jokowi, dan yang telah dilakukan Jokowi itu memang benar, teman-teman. Ya, makanya mereka itu telah membela Jokowi itu karena uang yang telah makan itu memang benar ataupun memang besar. Ya, makanya mulut mereka tidak mau kalah karena telah mengambil banyak uang Pak Jokowi. Jadi semoga Puan Maharani kali ini bisa memakzulkan Pak Gibran ya, teman-teman. Ya, jadi harus secepatnya karena sangat memalukan punya wapres seperti ini. Memang betul kata mereka itu, daripada seterusnya dibikin malu kita, lebih baik Puan Maharani harus mengetuk palu terhadap pemakzulan Gibran ini ya, ataupun digantikan saja dengan orang yang bisa dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, teman-teman. Jadi bubarkan DPR nggak ada manfaat, pengkhianat semua hasil kerjanya. Jadi menurut lakukanlah segera pemakzulan wapres sebelum negara ini hancur. Para purnawirawan lebih berpengalaman dalam melihat situasi NKRI ini. Jadi teman-teman, yang mereka katakan Gibran diganti saja ya sama Pak Mahfud MD aja deh, biar hukum bisa tegak dan bisa tenang dan maju terus negara kita ini. Jadi wakil presiden duduk di kursi yang ada pakunya emang enak, teman-teman. Jadi semoga berita benar-benar bukan yang dibuat-buat, teman-teman. Jadi jiwa korsa lebih lenyap tertelan, serahkanlah ketamakan dan kerakusan yang sangat biadab ini. Jadi makanya Bapak yang rakus dengan kekuasaan sudah berkeenakan Jokowi mengeruk hasil negara, aparat dibungkam dengan jabatan, membiarkan para penjabat korupsi berlomba-lomba pengerak uang negara tersebut. Jadi lebih baik, lebih cepat di sidang pemakzulan Gibran itu harus dipaksakan saja, teman-teman, daripada kita harus menunggu-nunggu kasus ini akan selesai. Maka Gibran harus dipaksakan saja untuk menyerahkan diri dalam pengadilan, teman-teman. Jadi semoga Puan Maharani kali ini bisa membuktikan bahwasanya dia bisa memakzulkan Gibran
dengan triknya sendiri. Jadi teman-teman, semoga Puan Maharani bisa diberikan kesehatan ataupun berkat oleh Allah supaya bisa terus-menerus membongkar kejahatan ini, teman-teman. Jadi Jokowi masih merasa kuasa jika Gibran tetap berhasil duduk di rakyat Indonesia ini. Jadi semoga Jokowi tidak bisa tetap berkuasa, maka harus diganti Gibran itu ataupun dimakzulkan saja. Ya, karena Jokowi semakin lama semakin bertambah kelakuannya yang sangat licik ini. Jadi sudah 3 tahun Surat belum lihat apa sih pekerjaan orang-orang di sini. Jadi pemerintahan ditekat, hutang pajak dinaikkan. Pemerintahan tidak mau rugi seluruh rakyat Indonesia yang memikul sesanggranya. Itulah yang dibuat Jokowi sebelum pensiunannya ataupun sebelum dia diakhiri penjabatan. Jadi teman-teman, para jenderal TNI baik mantan maupun yang bertugas dan Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan NKRI harus bersatu dengan rakyat untuk leserkan wapres kita saat ini ya, karena menurut mereka itu wapres kita hanya bikin malu aja, teman-teman. Jadi jangan cuman Gibran, semua para koruptor yang menaikkan PBB dimakzulkan, itu yang lebih menindas rakyat. Jadi semoga para penegak hukum jangan hanya Gibran yang dimaksudkan, semua para koruptor dan para termul-termul yang telah membela kebohongan mereka itu harus dipenjarakan dan dilengserkan saja di pengadilan ataupun dipaksakan untuk dipenjara hukum mati dan dimiskinkan semua keluarganya yang telah bikin amburadul negara Indonesia. Jadi harusnya wapresnya Bobi bukan Gibran. Jadi MK nggak usah turun tangan ya, karena mereka ini adalah orang yang bikin amburadul.